Hello and what's up Tojagis. Sekarang kita sudah bersama dengan Nissan Almera tahun 2015. Dan mobil yang satu ini merupakan alternatif bagi kalian yang mencari sedan super duper murah yang kalian bisa beli di Indonesia. Kalau kalian pengen cari sedan terjangkau, rata-rata orang Indonesia kan pasti mikirnya sedan yang satu ini. Iya, Toyota Limo X Taxi, super murah, kilometer super jebot gitu kan. Padahal ada Nissan Almera dengan kelegaan kabin yang lebih baik, fitur yang lebih banyak, dan tentunya kenyamanan yang lebih superior dibandingkan Limo. Penasaran? Dan tentunya kalau bicara soal harga, mobil ini pun sudah sangat terjangkau banget. Bayangin untuk tahun muda seperti ini 2015, harganya udah di bawah 90 juta rupiah. So kayak apa sih sedan super murah yang menurut gue masih sangat worth it ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior secara overall memang tampil lumayan sederhana dan basic dengan pelek kaleng, namun secara bentuk punya aura baby Teana yang membuatnya tampil agak aristokratik. Nah, Otojangkis, Nissan Almera tahun 2015. Kalau kalian in the market atau sedang mencari sedan yang harganya sangat terjangkau gitu ya, menurut kita ini merupakan alternatif dari pilihan utama orang-orang Indonesia, yaitu mobil yang satu ini. Tapi rata-rata itu udah capek, worn out, karena kan memang ya mobilnya X Taxi dan sering dipakai, kilometernya pun 200-300 ribu gitu kan. Jarang orang yang melirik mobil ini, padahal secara kenyamanan, ruangan, fitur ini tuh superior. Ini pun kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Power Auto yang lokasinya ada di BSD City, lebih tepatnya di Ocean Park. Karena mereka ya udah minjemin kita si Almera ini untuk kita ulas dalam Satu Jangki. Kalau kalian tertarik, kalian bisa kontak Om Jimmy via Instagram Power Auto sebelah sini ataupun nomor teleponnya di bagian bawah sini. Mereka pun spesialis Nissan, jadi banyak mobil Nissan yang mereka jual. Ada banyak Serena, banyak Evalia, salah satunya tentunya banyak Almera juga. Almera yang mereka jual pun ada yang standar, ada yang udah dimodif, ada yang udah pakai pelek racing. Tapi kita pilih unit yang satu ini, yang masih standar ting-ting sebagaimana Almera pada aslinya gitu ya. Dia base spec, pelek pun kaleng, yang asli dari sebuah Nissan Almera apa gitu. Kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Dari atas, antena dia nggak ada di bagian belakang sini karena antena ditaruh di bagian depan sana. Dia masih short pole, tapi ya cukup normal pada zamannya. Ini kan mobil nggak baru-baru amat gitu kan. Dan di bagian kaca belakangnya sini itu ada sebuah fitur yang membuat mobil-mobil baru itu menangis, seperti contohnya Toyota Race, Kia Sonet, Daihatsu Rocky gitu ya. Nangis ngeliat ini ya. Kenapa? Karena ini udah ada rear defogger. Iya, sedangkan mereka ini belum ada. Kalau dilihat gitu ya secara frontal dari belakang, ini tuh kayak versi baby atau versi chibi dari Nissan Teana. Iya, kalau kalian lihat, ini tuh kayak Nissan Teana yang ditaruh Photoshop terus dikecilin kayak 1,5 kali gitu. Dengan punuk besar di bagian sini, dengan bagian taillights yang kayak menyikut ke bagian samping sini gitu ya. Walaupun memang kalau dilihat-lihat, unsur base spec-nya itu masih kelihatan dari mobil ini. Karena bagian belakangnya itu masih sangat sederhana sekali. Nggak ada aksen chrome apa-apa, garnish bagian belakang sini pun dia full body color, aksen chrome-nya cuma ada di logo Nissan dan di badging Almera di bagian sebelah sininya. Bempernya sama, simple, ngebulet tanpa bentuk aneh-aneh, udah wing, udah tak ada parking sensor, tak ada reflektor di bumper, tak ada kamera mundur. Ya again, ini murah gitu ya, jadi maklumin aja. Oke. Taillights-nya yang tadi gue bilang desainnya tuh mirip kayak taillights Teana, tapi secara daleman ini memang masih full bohlam semua. Untuk lampu senja lampu rem di bagian atas sini, lampu sen tengah sini, dan lampu mundur di bawah sini semua masih bohlam, tapi at least dia sudah
kristal multi reflektor, jadi udah lumayan modern lah. Bagian samping dari si Nissan Almera memang masih menyisakan bentuk awal dari mobil ini. Iya, karena seperti yang kalian tahu, interiornya juga kita akan cek nanti serupa gitu ya. Ini tuh essentially adalah sebuah March sedan. Iya, jadi window line itu gede ke bagian belakang sini. Jadi dia kesannya tuh kayak mobil-mobil VIP gitu yang dapat kaca tambahan. Walaupun ini enggak, ini menyatu dengan kaca depannya seperti ini. Dan door handle sudah model grip type. Iya, jadi udah modern walaupun lagi-lagi ini masih full plastik hitam kayak gini aja, tapi at least sudah modern. Dan untuk bukanya pun belum ada alarm, masih harus colok kunci di bagian sebelah sini. Kalau kalian pengen varian yang ada alarmnya, power auto juga ada, tapi itu kan dimodifikasi. Ini spion juga masih plastik hitam biasa seperti ini. Ini pun masih belum electric retract, jadi lipatnya masih model penyet kayak gini. Termasuk untuk adjustmentnya, dia di dalam masih model joystick, jadi belum electric samsek gitu ya. Lampu sen dia nggak ada di sini, adanya di bagian fender sebelah sini seperti mobil tahun 90-an. Masuk ke bagian kaki-kakinya, nah ini seperti yang gue bilang tadi ya, ini merupakan versi basic alias versi datang dari pabrikan untuk si Nissan Almera yang dijual di Indonesia. Berhubung dia unitnya rata-rata untuk taksi, untuk niaga, untuk dinas, dia memang masih bawaannya pelek kaleng seperti ini. Kalau kalian pengen yang alloy, ada yang versi modifikasi di power auto, tapi kita lebih suka yang seperti ini karena kan ini masih asli sebagaimana awal dari pabriknya. Jadi ini OEM spec gitu ya. Dan ini pun ring 14 inci. Dibalut dengan ban Achilles 122 dengan ukuran 175/40 R14. Dan ini sendiri pengereman, di depan udah cakram, di belakang masih tromol, cukup wajar di kelasnya, no fancy tech apa-apa di sini, masih cukup raw gitu ya. Jadi ya untuk mobil base spec, kalian ini masih bisa personalize diri sendiri. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Baby Teana atau mungkin Poor Man's Teana alias Nissan Almera tahun 2015. Di depan sini sendiri memang masih kelihatan unsur ke-march-marchannya gitu ya, karena kayak bonetnya tuh ngebulet, bumpernya ngebulet, lampunya ngebulet. Namun memang ini udah thoroughly redesign, jadi memang sama sekali nggak ada unsur kesamaan dengan March gitu. Mulai dari grillnya sendiri dia lebih besar, model garis-garis, memang terlihat lebih proper di sebuah sedan gitu ya, terlihat lebih elegan dan lebih mature. Walaupun ini pun secara bahasa desain dia belum menggunakan V-motion grill sebagaimana Nissan modern, tapi kalian bisa bikin sendiri, kalian custom aja V gitu di sini gitu kan, tinggal kalian bawa ke tukang fiber custom sendiri. Nah kemudian bumpernya juga cukup simple, R dan tipis di sini, ada juga aksen bagian plastik-plastik sebelah sini yang harusnya sebenarnya ada fog lamp di sini, tapi kalian tinggal cari fog lamp. Untuk Nissan Almera itu banyak yang jual kok untuk dipasang di sini gitu ya, supaya ini nggak terlalu polos-polos amat. Dan ini pun headlights-nya dia kristal multi reflektor gitu ya, masih cukup simple, tapi at least desainnya udah berbeda dari March yang bulat-bulat banget kan, cute banget. Kalau dia tuh desainnya tuh teardrop, jadi kayak ini tuh ngingetin gue ke desain lampu kijang Innovanya Alex. Ya jadi kayak teardrop shape, ini mirip banget loh kayak gini beneran. Bahkan sampai posisi lampu senya di bagian sini gitu ya, lampu headlight sini H4 itu tuh mirip banget. Dan secara overall desain dari si Nissan Almera tahun 2015 ini menurut gua sudah sukses membuat karakter Baby Teana, walaupun dia tetap cukup polos, tapi tetap memiliki aura mobil yang kesannya tuh lebih premium dibandingkan rival-rivalnya. Interior masih menyisakan desain dari Nissan March, terutama di bagian dashboardnya. Namun itu bukan hal buruk karena membuatnya tampil sedikit lebih funky dibandingkan kompetitornya. Nah, atau guys, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya lumayan hefty gitu ya, untuk ukuran mobil yang base spec kayak begini gitu. Ini membuktikan CBU Thailand quality, jadi ya emang nggak bisa bohong lah di sana. Nah, kurang lebih gitu aja guys, interior dari si Nissan Almera tahun 2015. Belum kita bedah fitur dan lain-lainnya. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki, di tombol subscribe di bawah gitu ya, karena subscribe itu gratis. Sekaligus nyalain loncengnya juga, serta main-main juga ke Instagram kami di @laknats_aj untuk info terupdate mengenai otomotif yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak. Kita kenalan dulu dengan kuncinya, yang bentuknya seperti ini. Memang dia kuncinya masih belum ada alarm apa-apa ya, jadi seperti ini aja kunci batangan, tapi at least sudah ada kayak cover karetnya di sini dengan logo Nissan di situ. Memang untuk power auto sendiri tuh punya banyak unit Almera di sini, ada yang udah ada alarmnya juga kalau kalian pengen yang udah dimodif gitu ya, tapi ini yang paling standar dan yang paling ori. Kita pengen coba dengar juga suara mesinnya kayak apa, karena kan mobil base spec seperti ini mesinnya sendiri udah 4 silinder, jadi udah nggak geter-geter klep kayak SUV baru yang ini gitu, yang 3 silinder. Oke, kita coba start up dulu.
Nah, Auto Junkies, bicara soal dupur pacu, mesin dari si Almera ini cukup teruji di Indonesia karena juga dipakai oleh berbagai unit Nissan di sini, sama seperti Livina maupun Evalia. HR15DE 1500cc inline 4 DOHC. Tenaganya 99 horsepower dengan torsi 134 Nm. Yang di made ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 12,5 detik itu average lah ya, tapi konsumsi BBM-nya cukup bikin happy. Bisa mencapai 1:14. So buat harian itu oke banget. Alright, lanjut ngebahas interior dari si Almera, mulai dari build quality-nya. Well, memang secara material dia semuanya masih hard plastik, cukup normal di kelasnya. Tapi yang kita suka, ini tuh plastiknya tuh tebel gitu ya. Maksudnya kayak berasa kayak plastik yang lumayan berkualitas. Lagi-lagi CBU Thailand quality. Di sini sendiri secara desain memang mengingatkan kita dengan desain sebuah city car yang harganya tergoreng hingga 500 juta yang satu ini. Iya, ini serupa dengan interior dari Nissan March. Karena kan memang essentially Almera itu merupakan March sedan gitu kan. Di sini sendiri kayak March dia masih desain air vent bulat-bulat kayak kodok gini, ada open storage di bagian sini, kemudian bawahnya sendiri ada glove box yang oke lah, lumayan reasonably size, dan sini pun ada hal menarik ntar kita bahas interestingnya. Ke tengah, ini yang banyak orang bilang kayak muka kodok gitu ya, karena ini kayak ada dua air vent bulat dan ini tuh kayak mulutnya gitu, jadi kayak kodok yang senantiasa menatap kalian dengan tatapan mesum. Nah, di sini ada tombol hazard sebagai hidung dari kodoknya, ada open storage di sini sebagai mulut dari kodoknya, dan ke bawah lagi ini sendiri lagi-lagi kita bilang masih yang base spec, makanya audionya pun masih yang single din seperti ini. Tapi menurut gua unit JVC ini udah lebih dari cukup untuk nemenin hari-hari kalian, karena udah ada kayak media, bisa colok USB juga di bagian sini, ada aux in juga, radio segala macem, udah lebih dari cukup buat nemenin hari-hari kalian. Walaupun memang untuk bagian in-car entertainment-nya dia memang ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapanya. Tapi di sini pun udah ada Bluetooth ya, iya, jadi udah oke banget gitu, udah lebih dari cukup buat sehari-hari. Ke bawah, climate control sendiri dia juga sangat lengkap sekali gitu ya. Pertama-tama di sini ada 3 buah kayak dial, ini pun emang semua masih manual, tapi nggak masalah. Di atas ini fan speed, di bagian kiri bawah sini ada pengatur arah sembur yang sangat lengkap, bahkan sampai front defogger ada. Sebelah kanan sini ada chiller dan ada heaternya, termasuk ada tombol untuk rear defogger. Jadi mobil base spec kayak begini membuat mobil seperti Toyota Race, Kia Sonet, Daihatsu Rocky malu dan menangis karena mereka belum ada hal-hal seperti ini gitu ya. They should be ashamed. Ke bawah lagi, ini ada 12 volt socket di sini yang kalian bisa pakai untuk charge atau untuk jebat. Termasuk di bagian sini ada open storage di bagian depan dan ada 2 buah cup holder di belakangnya. Transmission, kebetulan memang Almera yang masuk ke Indonesia itu dia hanya available in manual gitu ya. Karena kan kebanyakan mobil ini tuh masuk sini untuk fungsi niaga seperti contohnya taksi atau mobil dinas. Jarang yang memang dijual langsung ke konsumen karena memang tidak. Ini sendiri pun unitnya memang X yang seperti itu. Tapi menurut gua 5-speed manual ini udah cukup easy to use dan sangat clicky banget, jadi ya untuk sehari-hari nggak nyulitin, termasuk kopinya pun lumayan enteng. Belakang lagi, park brake hydraulic, termasuk ada penyimpanan lagi di bagian samping sini dan ada cup holder untuk baris keduanya. Joknya, dia udah kukulitan kayak gini gitu ya, dan menurut gue joknya udah cukup oke untuk kelas seperti ini. Dia bahkan udah ada headrest terpisah untuk baris kedepannya gitu ya, jadi jauh lebih baik dibanding city car ibu kota yang joknya tuh masih model pocong. Pengaturan manual, untuk driver dia lebih lengkap karena udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah bisa seat height adjuster model pompa. Dan ini pun seat height adjuster ada yang menarik, ntar kita jelasin kenapa. Setir, ya memang masih poliuretan biasa dan cukup polos, lagi-lagi cukup normal di kelas seperti ini, tapi at least dia udah ada single airbag untuk bagian drivernya. Suara klaksonnya seperti ini, ya again, a bit pathetic, tapi ya kalian itu kan bisa kalian ganti sendiri. At least setirnya juga udah bisa diatur secara manual di bagian bawah sini. Udah bisa tilt, belum bisa teleskopik gitu ya, tapi lagi-lagi itu udah cukup normal di kelasnya. Nah, bagian kayak tuas-tuas kanan dan kiri ini pun common parts dengan Nissan-Nissan yang lebih mahal, contohnya seperti Juke ataupun Livina. Jadi ya dipegangnya tuh nggak terasa cheapo, termasuk di bagian speedometer pun udah lengkap karena udah ada tachometer juga. Termasuk ada display untuk odometer dan fuel gauge yang ternyata ada MID-nya loh. Iya, jadi ini kita juga kaget, agak canggih gitu ya. Di sini sendiri MID-nya tuh pertama mulai dari odometer, trip A, trip B cukup normal gitu ya. Tapi ada live kilometer per liter, ada average kilometer per liter,
ada sisa range, dan ada balik ke odometer lagi. Jadi udah oke gitu menurut gue ya. Jadi really nice lah. Ke kanannya lagi, di sini ada electric button untuk buka tailgate yang memang tidak terlihat standar, tapi ya masih cukup oke lah. Kemudian door trim, memang itu hard plastik semua. Sebenarnya ada panel di situ yang bisa kalian jadiin soft pad gitu ya. Tapi karena ini lagi-lagi base trim, jadi nggak ada fabriknya sama sekali. Udah ada cetakannya tuh, tinggal kalian ganti sendiri doang. Termasuk untuk bagian power window, dia belum power window, tapi masih window by power. Jadi kalian engkol sendiri, dan di bawahnya pun ada tempat buat nyimpen botol, termasuk untuk beberapa hal lagi di bagian belakangnya. Dan juga untuk electric mirrornya, belum elektrik, karena masih model joystick PS2 yang kalian atur sendiri seperti itu. Lanjut ke atas, at least kaca udah ada day night view-nya di sini, bisa kalian flip, dan ada 2 buah sun visor yang polos, nggak ada apa-apanya, tapi di bagian driver udah ada card holder, jadi kalian bisa taruh kartu di sini, udah cukup oke lah. Akses masuk ke baris kedua juga terasa lebih baik dibandingkan rivalnya, thanks to pintu yang memang terasa lebih besar dibandingkan rivalnya. Ini kayak mengkuncup ke bagian belakang sini, yang termasuk jendelanya juga lebih besar, jadi pandangan keluar itu terasa lebih enjoyable. Nah, begitu jadi rasa duduk di baris kedua dari sini Nissan Almera tahun 2015, dan di sini sendiri bicara soal legroom, gue agak terkesima gitu ya sama sebuah compact sedan yang satu ini, karena ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm, di sini masih ada 10 jari. Ini tuh lega banget untuk sebuah sedan kecil. Gak heran pas jadi taksi, mobil-mobil seperti ini itu lebih nyaman dibandingkan limo sebagai favorit orang Indonesia gitu ya. Ini lega banget, termasuk bagian bawah kolong jok masih kalian bisa molosin kaki untuk sensasi agak selonjoran gitu. Walaupun memang headroom itu hal yang berbeda, karena dia kan atapnya tuh lebih sloping dibandingkan teman-temannya. Jadi headroom agak sedikit terpangkas, cuma ada sekitar 2,5 jari gitu ya. Ini kan modelnya kayak baby Teana, jadi agak-agak kayak sloping gitu. Makanya headroomnya agak sedikit terpangkas. Di dalam sini, baris kedua udah dapet jok yang kukulitan sama kayak di depan, termasuk di bagian tengahnya juga. Kalau kalian bawa 3 orang di bagian belakang sini, hump di bawah sini tuh nggak terlalu besar, jadi kalian masih bisa taruh kaki di tengah tanpa mengganggu ruang kaki kanan dan kiri. Dan ini pun kalau kalian duduk di tengah, justru busa joknya tuh kayak lebih membal gitu ya, kayak boing enak gitu, lebih kayak duduk di kasur air rasanya gitu. Walaupun memang kalau kalian duduk di tengah, kalian nggak dapat headrest, karena headrestnya cuma ada di kanan dan kiri, dan dia pun model fix kayak gini. Jadi kalau kalian di tengah, kalian kenapa-napa akan langsung patah leher. Nah, seperti itu. Dan bicara soal fitur dan penyimpanan, memang di belakang agak lumayan minim gitu ya. Satu-satunya penyimpanan di sini cuman ada cup holder 1 buah di bagian tengah center console sebelah sini gitu. Sisanya nggak ada seat back pocket, di pintu pun nggak ada tempat penyimpanan botol atau apa-apa. Pintunya pun sama kayak di depan, dia full hard plastik warna hitam semua. Dan walaupun dia ada kayak tempat buat kalian taruh jadiin fabric di situ yang bulat itu, tapi di sini dia belum ada fabric sama sekali, karena lagi-lagi kan ini base spec, termasuk power window-nya. Dia masih window by power juga di bagian belakang sini gitu ya. Jadi ya masih sangat minimalis sekali. Dan ya nggak ada terlalu gimana-gimana lagi sih di belakang sini. Cuma ada dome light satu di bagian atas ini. That's it gitu ya. Tapi di jok ini ada hal interesting yang ntar kita bakal share di bagian menariknya. Oke, lanjut bahas bagian bagasi dari sini Nissan Almera. Untuk aksesnya kalian punya 2 pilihan. Bisa pakai kunci, ada lubangnya di sebelah sini. Di belakang sini dia nggak ada tombol apa-apa ya. Jadi untuk bukanya kalian bisa langsung dari dalam, ada latch gitu. Tapi latchnya tuh nggak kayak latch OEM yang biasa di samping kursi yang mekanikal gitu ya. Ini latchnya tuh kayak elektrik. Tapi ya jadi praktis sih, tinggal pencet aja gitu ya. Maka dia langsung terbuka seperti ini. Kalau udah, kita cukup surprise dengan ruangan yang ada di bagian dalam sini. Karena untuk sebuah sedan kecil seperti ini actually lumayan gede gitu kan. Kalau kalian pengen masukin koper large gitu 2 disusun masih masuk, koper medium 4 di sini itu masih masuk, karena ini memang lumayan dalam gitu. Termasuk dia pun ada ruangan lagi ke bagian luar samping kanan dan kirinya. Secara fitur memang nggak ada apa-apa sama sekali gitu ya, tapi ini ada false floor, kalian bisa buka, dan di bawahnya ada tempat untuk nyimpen spare tire yang masih stylish kayak gitu. Tapi ya udah gitu aja, ini aja masih belum di cover ya, masih kayak besi kayak gini, but ya nggak masalah lah. Sisanya udah, karena memang untuk sedan seperti ini kan wajar dia nggak bisa di-extend ke bagian dalam, karena kursi baris keduanya itu kan fix gitu aja gitu ya. Tapi secara overall ruangan, kita sih udah cukup happy dengan si bagasinya Almera ini, karena terbukti lebih dari cukup untuk nemenin hari-hari kalian.
Walaupun ia tergolong funky untuk ukuran mobil yang base spec, namun karena yang masuk sini hanya khusus untuk fleet, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah Tegal No yang kami temukan di Nissan Almera. Gue nggak ngerti siapa yang memberikan keputusan yang agak awkward seperti ini, tapi grab handle interior di Nissan Almera ini itu cuma satu. Jadi hanya ada di bagian passenger depan ini aja. Di driver nggak ada, tapi kan di beberapa sedan nggak ada, masih bisa kita maklumi. Di belakang, kanan, dan kiri juga nggak ada gitu. Jadi maksud gue, kalau memang nggak ada, mending nggak ada semua. Tapi kalau ada cuma satu dan ada di passenger depan, kayak konsep audio alias speaker dari si Almera ini itu cukup unik gitu ya, but not in a good way. Kenapa? Karena biasanya mobil yang cuma 2 speaker itu kan speaker depan yang nyala. Kayak contohnya Datsun Cross-nya adek gua, itu kan cuma 2 speaker depan doang yang nyala gitu kan. Si Almera ini 2 speaker, tapi yang nyala yang di pintu belakang. Kalian tahu kan, Nissan March varian yang paling atas dia tuh udah smart key dan sudah engine start stop button. Berhubung ini dashboardnya kurang lebih sama Nissan March, jadi di bagian sebelah sini yang seharusnya ada tempat buat engine start stop button, di sini tuh masih ada. Jadi masih ada lingkaran di sini yang kosong blank, dan itu akan selalu menghantui pemilik para Almera yang mengingatkan mereka kalau sebenarnya mobil ini tuh ada varian yang engine start stop. Kenapa nggak diratain aja gitu? Kenapa lingkarannya masih ada? Namun tenang, karena selain kelegaan kabin dan fitur, ia juga punya banyak hal menarik yang nggak dimiliki oleh kompetitornya. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Nissan Almera. Kebanyakan sedan kompak, apalagi yang ukurannya sekecil ini, itu biasanya kan jok baris kedua di bagian sini itu ada kayak plastik atau jendolan fender gitu kan. Karena kan mereka tentunya pengen ngehemat space gitu. Tapi untuk si Almera ini, dia jok baris keduanya, ini tuh cushionnya full sampai edge ke bagian sebelah sini. Jadi kalau kalian duduk di sebelah sini, itu tuh nggak ada hump yang ngeganggu pinggul kalian yang bikin sakit kalau jalan jauh. Ini makan jadi empuk banget dan joknya jadi terasa lebar karena langsung belok ke bagian door trim kayak gini ya. Biasanya seat height adjuster dari sebuah mobil itu kan menaikkan dan menurunkan satu kursi gitu ya, termasuk bagian backrest ini juga. Tapi di Almera ini cukup lucu karena seat height adjuster model pompa ini hanya menaik dan menurunkan base dari joknya aja. Kalau gue turunin, ini bagian backrestnya tuh diem, tapi ininya yang mendelep turun. Sesuai dengan kodratnya sebagai mobil niaga, tentunya si Almera ini kan sering lintas tol dan lintas kota gitu ya. Makanya kalian nggak pengen kehabisan kartu tol dong. Si Almera ini punya penyimpanan kartu e-tol yang tersembunyi. Selain di bagian visor atas yang umum pada mobilnya ada, ternyata di glove box ini itu ada card holder, ada 2 buah lagi, kanan dan kiri gitu ya. Termasuk di sini sendiri, bagian sini bisa 3 kartu, bagian sini bisa 3 kartu. Jadi kalian bisa nampung sebanyak 6 kartu secara tersembunyi di bagian sini gitu. Jadi ini kan kayak praktis gitu kan ya, kalian tinggal taruh di bagian sini aja dan kalian tutup. Udah deh, nggak perlu khawatir kehabisan e-tol. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Nissan Almera tahun 2015. Menurut kita, sesuai yang kita bilang dari awal, ini tuh merupakan alternatif bagi kalian yang mencari sedan dengan harga super terjangkau di Indonesia. Instead of kalian beli limo X taksi yang mungkin udah capek dengan fitur yang seadanya, kenyamanan yang juga udah rada-rada karena kan agen X taksi gitu kan. Kalian punya alternatif seperti ini, sebuah Baby Teana dengan fitur yang bahkan bikin Toyota Race agak menangis karena dia pun udah ada climate control yang lengkap, udah ada defogger, udah ada heater, dan tentunya jok baris kedua yang leganya itu luar biasa enak, termasuk cushioning samping yang tadi sangat interesting yang mungkin nggak bisa ditemukan di bagian rival yang lain. Jadi dengan harga jual di bawah 90 juta, mobilnya itu udah patut banget kalian consider bagi kalian mencari sedan yang sangat terjangkau. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Power Auto dari BSD City, lebih tepatnya di Ocean Park. Bagi kalian yang pengen tertarik untuk mencari lebih tahu mengenai si Almera ini, kalian bisa kontak Om Jimmy atau Power Auto via Instagram sebelah sini ataupun nomornya ada di bagian bawah sini gitu ya. Mereka spesialis Nissan, Evalia banyak, Serena banyak, dan tentunya Almera seperti ini pun banyak. Ini sendiri yang kita review merupakan varian yang basic, masih standar gitu ya. Yang dimodif juga udah ada yang peleknya udah pelek racing, lampunya udah pakai proyektor LED, dan interiornya audionya udah lebih
up to date dengan touchscreen itu mereka ada, tapi sebagaimana kita di Laknas kan kita kan pengen cari mobil yang sestandar mungkin supaya kalian bisa tahu kayak apa sih mobil ini dari pabriknya, karena mobil ini sendiri juga CBU Thailand. Iya, makanya kualitasnya pun nggak kaleng-kaleng gitu ya. Thank you Power Auto. Kalau kalian pengen cek juga, jangan lupa Instagram di sini dan kontaknya di bagian bawah sini. Karena Almera mereka juga banyak, kalian bisa pilih dan test drive sendiri sepuasnya di Ocean Park BSD. Dan tentunya, thank you juga ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_aja sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review, mungkin mobil yang kurang umum seperti ini, dan tentunya kalian juga bisa request mobil apa lagi yang kita bisa review ke depannya. Gue lebih suka beli mobil itu standar, jadi kita bisa modif, bisa personalisasi sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Itu menurut gue lebih ada seninya aja gitu sih, tapi itu menurut gue aja. So sekian aja untuk si Nissan Almera 2015 dengan odometer yang masih lumayan rendah, hanya nggak nyampe 50 ribu ini. We'll see you guys again in next video. Ride safe and Godspeed.